Jam dinding berdetak pelan di ruang tamu. Raka berlari kecil sambil mengenakan jaket. Kunci, 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 gumamnya. Panik. Ibunya duduk di sofa, menatap, tanpa berkata. Kamu terlambat lagi, Rak, ucap sang ibu. Masih sempat kok, Mah, jawab Raka cepat. Jam menunjukkan pukul 8:10. Sepatu terpakai tak sepasang. Napas Raka memburu waktu. Ibunya menghela napas panjang. Dari dulu kamu begitu. Raka tak menoleh. Pintu tertutup keras. Jam terus berdetak. Ibu menatap pintu lama. Di luar ramah. Raka menyalakan motor. Teleponnya bergetar. Notifikasi kerja. Meeting jam 8. Ingat, pesan bosnya. Siapa? Balas Raka singkat. Ia melaju tanpa menoleh ke belakang. Di Caucus Payon, rumah mengecil. Jam tangan di pergelangannya tertinggal 5 menit. Raka menggerutu. Ah, rusak lagi. Ia tak sadar jam itu hadiah ibunya. Di rumah, ibu berdiri perlahan. Tangannya meraba dinding. Ia lupa mau kemana. Raka panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya detak jam. Malam hari, Raka pulang larut. Lampu ruang tamu redup. Ibunya tertidur di sofa. Televisi menyala. Tanpa suara. Raka melepas sepatu pelan. Ma, belum tidur. Ibunya terbangun kaget. Oh, Raka, katanya ragu. Kok belum ke kantor? Tanya ibu. Raka terdiam. Ma, ini malam. Ibunya tersenyum canggung. Oh ya, malam, katanya. Raka jam menunjukkan pukul 11. Keesokan paginya, ibu memasak nasi. Api kompor menyala kecil. Panci lupa ditutup. Raka duduk sambil memainkan ponsel. Mana? Oh ya. Ibu tersentak. Tangannya gemetar. Ma, kamu kenapa akhir-akhir ini? Enggak apa-apa, jawabnya cepat. Kamu jangan telat lagi hari ini. Raka tersenyum tipis. Janji, katanya tanpa yakin. Jam dinding berdetak lebih keras. Ibu menatap jam itu lama, seakan sedang mengingat sesuatu. Siang hari, Raka mendapat telepon. Mas Raka, ini dari klinik. Ibu Anda sempat datang tadi pagi. Datang sendiri? Tanya Rock. Iya, tapi beliau bingung. Raka terdiam sejenak. Mungkin salah paham, katanya. Kalau bisa, dibawa lagi ya mas. Nanti, jawab Raka. Telepon ditutup. Raka menatap layar kosong. Jam tangannya berdetak tak sinkron. Ia kembali bekerja. Waktu terus berjalan. Tanpa menunggu siapapun. Malam semakin larut. Saat ibu masih setia duduk mematung di meja makan. Hidangan yang ia masak dengan penuh kasih sayang kini telah mendingin. Kehilangan uap hangatnya seiring berjalannya waktu. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 10. Namun, ibu tetap berusaha memupuk sabar sambil berbisik lirih pada dirinya sendiri bahwa putranya akan segera tiba. Tak lama kemudian, Raka melangkah masuk ke rumah dengan wajah lesu dan kantuk yang menggelayut. Ia terkejut melihat ibunya masih terjaga di depan meja makan yang penuh makanan. Dengan rasa bersalah yang tersirat, Raka bertanya mengapa ibunya belum juga makan. Ibu hanya menjawab pelan, mengingatkan janji Raka yang katanya akan pulang lebih awal. Kalimat itu membuat Raka bungkam. Ia hanya bisa menggumamkan kata maaf, meski kurat kelelahan tampak jelas di wajahnya. Ibu tetap memaksakan sebuah senyum tulus dan berkata bahwa menunggu bukanlah masalah baginya. Raka pun segera duduk dan menyantap makanannya dengan terburu-buru. Suasana seketika menjadi hening. Tidak ada percakapan hangat yang mengalir di antara mereka. Yang terdengar hanyalah denting sendok yang beradu dengan piring, ditemani detak jam dinding yang seolah menegaskan sunyinya malam itu. Beberapa hari kemudian, ibu jatuh di kamar mandi. Raka mengangkatnya panik. Ma, bisa dengar aku? Ibu menatap kosong. Kita ke dokter sekarang. Gak usah, jawab ibu pelan. Kemacet. Raka ragu. Besok aja ya ma. Ibu mengangguk pelan. Jam di dinding kamar mati. Baterainya habis. Tak ada yang mengganti. Raka tak sadar waktu berhenti di sana. Malam itu Raka lembur lagi. Teleponnya tertinggal di tas. Pukul 2 pagi, ia pulang. Rama jawab. Ibu, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mengira ibu tidur. Raka langsung rebah tanpa tahu ibunya terbaring lemah. Jam dinding rusak. Tak waktu seolah menahan napas. Dan Raka tertidur dalam keterlambatan yang paling panjang. Pagi hari, suara ketukan keras. Mas, buka. Mas, tetangga berdiri panik. Ibu Anda pingsan. Raka ibu. Ia menggendong ibunya ke mobil.
Sirena ambulans menyayat pagi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 8. Terlambat lagi. Raka menggenggam tangan ibu. Ma, tahan ya. Ibu tak menjawab. Matanya terpejam. Waktu melaju tanpa ampun. Ruang tunggu rumah sakit sunyi. Jam digital menyala terang. Detiknya terasa lambat. Dokter keluar dengan wajah serius. Kami butuh persetujuan. Lakukan apapun, kata Raka. Apapun dok. Dokter mengangguk. Raka duduk sendiri. Tangannya gemetar. Ia mengingat semua kata nanti. Semua janji. Kosong. Jumper. Detak jantungnya tak sinkron. Tanggen Raka teringat masa kecil. Ibu menunggu di teras. Kok lama pulangnya? Main ma. Jawab kecil Raka. Ibu tersenyum. Asal pulang. Jam sore berbunyi. Ibu selalu menunggu. Tak pernah marah. Tak pernah pergi. Sekarang Raka yang menunggu. Tanpa kepastian. Hanya jam dan penyesalan. Dokter keluar lagi. Kami sudah berusaha. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Raka berdiri limbung. Boleh saya masuk? Dokter mengangguk. Raka melangkah perlahan. Ibunya terbaring diam. Mesin berbunyi. Pelan, jam di dinding berhenti. Baterainya habis. Seperti waktu mereka yang tak terganti dan tak terulang. Raka duduk di samping ranjang. Ma, aku di sini. Tak ada jawaban. Aku nggak telat kan, Ma? Sunyi menjawab. Ia menggenggam tangan ibu. Ding, maaf ya. Air mata jatuh. Jam tangan ibu tergeletak. Jarumnya tak bergerak. Raka memeluk jam itu. Seperti memeluk waktu yang sudah pergi. Tanpa pamit, hari pemakaman tiba. Raka datang paling awal. Ia berdiri menunggu. Jam tangannya tepat waktu. Tak ada siapapun ditegur. Tak ada yang menunggu lagi. Ia menatap liang lahat. Ma, sekarang aku tepat waktu. Tak ada jawaban. Angin berembus pelan, seperti helaan napas ibu yang dulu sering ia abaikan. Jam berdetak di kepalanya. Tak mau berhenti. Tak bisa dimatikan. Hari-hari berlalu. Raka hidup lebih pelan. Ia pulang sebelum malam. Rumah terasa sepi. Jam dinding masih ada. Tak pernah diganti. Ia membiarkannya mati. Tak sanggup mendengar detaknya. Setiap detik terasa tuduhan. Kamu terlambat, katanya dalam hati. Raka duduk di sofa, tempat ibu biasa menunggu. Waktu tak bisa diputar, hanya diterima. Suatu sore, Raka membongkar lemari. Ia menemukan catatan kecil, tulisan tangan ibu. Kalau Raka pulang, ibu masak. Tanggal-tanggal lama tercoret, jam-jam menunggu. Raka menangis diam. Ia merobek catatan itu. Bukan merah, tapi terlalu banyak waktu terbuang. Terlalu banyak nanti. Terlalu sedikit hadir. Jam tak pernah salah. Manusianya yang lalai. Raka mulai mengunjungi panti jompo. Ia menemani orang-orang tua, mendengar cerita berulang. Menjawab pertanyaan sama. Anak saya sibuk, kata mereka. Raka tersenyum pahit. Saya juga dulu begitu. Ia dengan dengar, tak melihat jam, tak mengejar waktu. Karena kali ini, ia memilih hadir, bukan sekadar datang. Cipawak di rumah, Raka memperbaiki jam dinding. Ia memasang baterai baru. Detaknya kembali terdengar. Pelan, tenang. Ia menatap jam itu, bukan dengan marah, tapi hormat. Terima kasih sudah mengingatkan, katanya. Jambert. Raka tersenyum kecil untuk pertama kalinya, tanpa rasa dikejar, tanpa rasa takut, hanya kesadaran. Suatu sore, Raka membongkar lemari. Ia menemukan catatan kecil, tulisan tangan ibu. Kalau Raka pulang, ibu masak. Tanggal-tanggal lama tercoret, jam-jam menunggu. Raka menangis diam. Ia merobek catatan itu, bukan marah, tapi menyesal. Terlalu banyak waktu terbuang, terlalu banyak nanti, terlalu sedikit hadir. Jam tak pernah salah. Manusianya yang lalai. Raka mulai mengunjungi panti jompo. Ia menemani orang-orang tua, mendengar cerita berulang, menjawab pertanyaan sama. Anak saya sibuk, kata mereka. Raka tersenyum pahit. Saya juga dulu begitu. Ia duduk, mendengar, tak melihat jam, tak mengejar waktu. Karena kali ini, ia memilih hadir. Bukan sekadar datang, tepat waktu. Di rumah, Raka memperbaiki jam dinding. Ia memasang baterai baru. Detaknya kembali terdengar. Pelan, tenang. Ia menatap jam itu. Bukan dengan marah, tapi hormat. Terima kasih sudah mengingatkan,
katanya. Jam berdetak. Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa dikejar, tanpa rasa takut, hanya kesadaran.